Alih-alih memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat, 3 rumah sakit ini malah lakukan praktik kotor demi meraup keuntungan dengan mengakali tagihan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Praktik licik oknum rumah sakit terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama tim gabungan yang terdiri dari KPK, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan BPJS Kesehatan. KPK mengungkap praktik kotor itu setelah tim gabungan memeriksa 6 RS di 3 provinsi sebagai sampel. Setelah melakukan pemeriksaan, tim gabungan itu menemukan 3 rumah sakit yang melakukan klaim fiktif tagihan BPJS Kesehatan. Pahala menyebutkan 3 rumah sakit tersebut yakni rumah sakit swasta mulai dari Jawa Tengah hingga Sumatera. Rumah sakit di Binjai, Sumatera Utara dengan klaim fiktif 4 miliar rupiah. Kemudian 1 rumah sakit di Langkat, Sumatera Utara dengan klaim fiktif 1 miliar rupiah. 1 lagi rumah sakit berada di Jawa Tengah yang melakukan klaim fiktif dengan nilai 20 miliar rupiah sampai 30 miliar rupiah. Klaim fiktif yang dilakukan oleh 3 rumah sakit ini merugikan negara hingga 35 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Menurut Pahala, modus kasus ini adalah seolah-olah pasien melakukan perawatan maupun pemeriksaan tertentu. Namun sebenarnya tidak ada tindakan yang dilakukan sama sekali. Modus kedua dilakukan dengan menggandakan klaim. BPJS Kesehatan lah kira-kira gitu. Walaupun ini sebenarnya lembaganya, tapi disebut aja BPJS Kesehatan. Nah, KPK bersama Kemenkes, BPJS dan BPKP gitu membentuk tim bersama untuk penanganan fraud ini. Karena kita pikir gini, sudah ngumpulin iurannya susah-susah gitu ya. Ternyata penggunaannya ada orang secara sengaja gitu mengajukan klaim fiktif dan mengembosi pengeluaran ini. Oleh karena itu kita bilang bukan hanya penerimaannya yang diurus, tapi pengeluarannya sekarang kita urus. Jadi kita coba hindarkan fraud di pengeluaran. Nah, waktu itu 2017 tim dari KPK, BPJS dan di level provinsi untuk melakukan verifikasi fraud yang kita bilang audit atas klaim secara RS juga melakukan manipulasi tagihan phantom billing atau klaim fiktif untuk tagihan pasien. Pahala menerangkan dalam modus ini oknum rumah sakit yang melakukan phantom billing sengaja menggelembungkan jumlah klaim layanan kepada BPJS Kesehatan. Misalnya ada pasien yang melakukan 2 kali perawatan namun klaimnya bisa 10 kali lipat, terang Pahala. Yang kenapa kita fokus pada phantom billing gitu. Jadi kalau yang kita temukan yang BPJS temukan lantas kita full bucket ke lapangan, itu memang dari yang punya rumah sakit juga udah mengarang tuh ceritanya. Jadi pokoknya rumit banget deh ceritanya gitu, milih penyakitnya juga udah pas gitu, terapinya pas, udah gitu katakanlah ini harus di USG, kan dia harus milih penyakit yang pas tuh kan. Nah itu benar-benar bagus banget gitu, jadi dia dengan keluarganya dokter juga gitu. Jadi dokter-dokter itu diagnosanya udah mendukung semua lah buat klaimnya gitu. Jadi di prosesnya ini gitu ya, mungkin di kronologi klaim fiktifnya bisa ditampilkan gitu. Gimana caranya dia bisa bikin klaim fiktif. Yang pertama dia harus ngumpulin dokumen pasien kan, KTP, nah dia bikin bakti sosial nih. Gitu kan, kumpullah KTP orang gitu kan, nomor BPJS-nya. Nah berdasar inilah di engineer semua seakan-akan dia sakitnya A, nanti perlu penanganan ini, ada dokter, tanda tangan, oke semua gitu. Jadi klaim fiktif ini nggak mungkin 1 orang. Dan nggak mungkin dokter aja sendiri gitu, ya nggak bisa juga. Dia bilang saya suruh USG, sakitnya nggak ada perlu USG, kan nggak nyambung. Kalau dia benar nyambung semua nih, gitu. Udah rapi, jadi yang kita temukan nih klaim fiktif yang kita verifikasi, kita full bucket ke lapangan gitu. Yang pertama, dia mengumpulkan dokumen pasien, ada KTP, KK, kartu BPJS, melalui bakti sosial kerjasama dengan kepala desa. Ya, udah canggih kan, jadi emang niatnya udah mengumpulin KTP dan kartu BPJS. Gitu ya, udah niatnya. Dan dia mengeluarkan surat eligible peserta, ada dokternya segala macam, yang sebenarnya udah nggak kerja lagi di rumah sakit itu, tapi dia tanda tangan aja, oke gitu. Ini makanya ini komplotan beneran gitu ya. Dan gitu, nah ini yang paling susah nih, membuat menandatangani rekam medis, reksum medis, catatan perkembangan pasien, pemeriksaan penunjang, itu lengkap semua tuh. Jadi ada dokter, ada rekam medis, semua tuh ada semua. Baru dia nyampein klaim. Jadi dibilang nih yang terakhir, kenapa bobol? Ya gimana kalau didesain gitu orangnya kan nggak tahu juga bahwa nama dia dipakai ngeklaim ke BPJS gitu kan. Makanya berlapis-lapis dibikin.
pas pada audit atas klaim itu step keempat ya Bu ya. Barulah ketahuan setelah ia ke lapangan dilihat ini orang ada apa enggak. Begitu ditanya enggak ada nih orang gitu. Ini sekaligus menjawab yang merekam yang BPJS JKN Mobile ya. Mobile JKN itu baru-baru tuh ada. Jadi waktu itu saya fisioterapinya 2 kali, lantas diklaim 10 kali, mana saya tahu. Kalau sekarang ya bisa ketahuan, sekarang lihat HP. Kalaupun ketahuan juga enggak juga semua orang. Artinya kalau udah sembuh udah alhamdulillah, dia udah nggak lihat ngeklaim apa kayak dia terserahlah gitu, pokoknya saya sembuh. Kan gitu ya. Jadi ini sekali lagi kita bilang perbaikannya udah dilakukan, termasuk ada mobile JKN antara lain mengcross itu. Jangan namanya diklaim, taunya dia nggak ngapa-ngapain gitu. Ya dia buru-buru teriak dong, saya nggak sakit Pak, kenapa diklaim di sana? Kan ada NIK-nya segala macam gitu ya. Jadi kalau dia bilang kenapa klaim fiktif ini jadi concern kita, karena nggak mungkin satu orang yang ngejalanin. Nggak mungkin dokter saja yang ngejalanin, nggak mungkin. Yang kita temukan ini pemilik-pemiliknya, dirutnya. Yang 2 rumah sakit yang agak kecil ini, dirutnya di sini sukses mengklaim fiktif, dipindahkan ke sini lagi. Lu hebat berarti bisa mengklaim fiktif. Pindahin ke sini, bikin duit lagi di sini. Kira-kira gitu. Nah kalau dibilang pakai Permenkes, iya udah di Permenkes. Kalau ketahuan, ganti. Lah kalau enggak, alhamdulillah dia. Makanya 6 bulan nih kita kasih nih. Kita kasih nih yang klaim-klaim fiktif gitu kan. Tolong nih gitu kan. Udah kesadaran sendiri aja mengkoreksi. Daripada nanti, ini AAK-nya kan selama ini dilakukan BPJS. Daripada nanti udah anak buahnya Busari se-Indonesia turun, BPJS turun semua. Lebih meriah ya. Nah iya ini segini aja ramah aja dia. Nanti kalau udah ngaudit sangarnya keluar. Ya, jadi kita bilang ini swasta, tapi kita yakin di RSUD, rumah sakit vertikal gitu, nggak tertutup kemungkinan dilakukan hal yang sama dengan segala alasan. Tapi bilang kalau 2 ini kita nggak bisa maafin sekarang, pindahin ke pidana. Ya ini yang bilang ini gimana soal PN apa nggak PN, makanya kita bilang pokoknya pindah dulu ke penindakan, nanti dikoordinasikan sama KPK. Gitu ya, jadi itu yang kita coba supaya sekali lagi supaya ada efek jerak. Yang niat gitu berhenti. Yang udah pernah 6 bulan ngasih kesempatan. Nggak punya duit, cicil. Gitu Bu ya. Kalau nggak juga ya monggo. Hidup dia yang milih. Kan gitu ya. Kalau mau ketangkep udah gitu dia pindahin ke sana. Dari Bu Ami dicabut izin prakteknya. Dari BPJS berhenti kerjasamanya. Gitu kan. Jadi rasanya udah waktunya dong. Lah di Amerika 3-10% masa kita nggak nyampe. Gitu kan. Jadi kita yakin nih sebenarnya di bawah karpet nih banyak, kita yakin. Kalau dibilang estimasinya berapa, kita bukan dukun, nggak tahu juga berapa. Tapi harusnya kalau model klaim fiktif yang 2 ini udah berani dilakukan gitu dan udah beberapa tahun, kita yakin nih berarti ada yang udah sering bikin begini dan sukses terus. Ya iyalah ketangkep baru bayar, ya saya juga nyoba, gitu kan ketangkep bayar. Sampai sekarang BPJS kan uangnya nggak kayak dulu defisit. Kalau dulu defisit, mungkin dia juga mikir, ngapain juga diklaim dan untuk keluar duitnya. Kalau sekarang kan udah oke banget ya Pak Ngundi ya. Gitu. Jadi kita bilang ke depan kita perbaiki aspek pencegahannya lewat ya ini penanganan fraudnya.